Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma'i wassama'i ya hayu ya qayyum tankila. Wa bihi imamul yama malaikatihi wa rasulihi ya'qulu wa ma'qulu abham. Ya latifu ya khabiru ya shiru minasyaitani abham. Allah, Allah, Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun antum berada, yang ana cintai, yang ana banggakan di seluruh jagat raya ini. Tiap manusia, tiap individu, tiap seseorang mempunyai pengalaman spiritualnya berbeda-beda. Seseorang untuk menuju Zatullah, untuk menuju kemakrifatannya, mempunyai pengalaman yang tidak sama. Tentunya antum punya pengalaman yang berbeda. Ana akan menceritakan pengalaman ana menuju kefanaan untuk melewati makom fana di dalam ilmu fanafilah. Semoga ada manfaatnya buat antum. Dahulu wahai saudaraku, Abah ana almarhum mempunyai teman waktu di pesantren. Beliau bernama Abah Suroso. Waktu anak cuti, beliau memerintahkan kepada anak untuk membaca sholawat Nurullah atau sholawat Nurzat Muhammad sebanyak 12.000, namun harus berada di dalam air, menenggelamkan diri di air tempuran, di pertigaan arah air yang bertemu menjadi satu. Namun harus kelihatan kepalanya, dalam arti harus mengikat sebuah batu di perut agar tidak terapung. Fungsinya untuk menuju konsentrasi alfa di dalam air. Sholawat Nurzat Muhammad atau sholawat Nurullah itu begini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Nurzat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa siri syari fi syaril asma was sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ana harus memulai membaca sholawat Nurullah itu mulai jam 12 malam, wahai saudaraku. Ana laksanakan betul perintah beliau. Waktu ana membaca sholawat Nurzat Muhammad atau sholawat Nurullah mencapai 7.000, ana merasakan kedinginan yang luar biasa hingga gemertak gigi ana. Begitu mencapai 10.000, ana sudah tidak tahu di mana itu tangan, di mana itu kaki, di mana itu kepala. Seakan-akan sudah terasa kram semua, tidak terasa apapun. Begitu mencapai hitungan 11.000, kepala ana seperti ada yang mencengkram dari belakang. Ana merasa bahwa seakan-akan ana dimakan sama buaya, ternyata bukan. Ana melihat diri ana terapung, masih di air, masih dalam keadaan bersila, membaca zikir, dan masih digantungi sebuah batu. Namun diri ana yang satu lagi mengudara. Disitulah ana tahu bahwa sukma sama raga itu misah seperti itu, dan ana sudah merasakannya. Di tengah kebingungan, ana seakan-akan
yang satu di air, yang satu di udara. Ana ditepuk oleh kakek tua, wahai saudaraku. Lalu ana ditarik, digelendeng di suatu tempat. Seakan-akan jagat utara, selatan, barat, dan timur dipenuhi oleh orang yang berjubah warna hijau. Semuanya berkata, "Ya Allah, ya Hudum, ya Allah, ya Hudum, ya Allah, ya Hudum." Itu yang ana dengar. Khoddama yukhaddimu Hudum adalah fi'il amar. Artinya adalah, ya Allah, bantulah saya. Begitu ada kebingungan, ini tempat apa? Lalu ana digelendeng lagi oleh kakek itu. Ditarik lagi begitu cepat, ana tidak tahu lewat mana. Tahu-tahu ana sudah nyampe di sebuah menara dari bumi ini, seakan-akan tembus langit satu. Dan orang-orang itu yang memenuhi jagat tadi mengelilingi menara itu. Semuanya mengelilingi satu orang di bawah menara. Orang itu dipenuhi dengan cahaya begitu terang. Semuanya berkata, "Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sudah terbayangkah engkau, wahai saudaraku, siapa yang di bawah menara itu? Begitu ana ingin merapat ke beliau, kakek itu menarik ana lagi. Ana digelendeng lagi di suatu tempat. Nyampailah ana di bangunan yang sangat indah. Tidak terlukiskan betapa indahnya bangunan itu. Dan orang-orang itu seakan-akan di depan bangunan itu lagi. Semuanya berkumpul sambil berkata, "Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim." Itu yang ana lihat, saudaraku. Lalu ana bingung karena ana sadar waktu sebelum ana dibawa kakek itu, ana kan masih berada di dalam air. Begitu ana kebingungan, keluarlah ada 4 orang dari bangunan yang sangat indah itu. Kakek itu menyebut, "Hada Firdaus, Hada Firdaus." Saudaraku tahu, Firdaus itu adalah taman surga Firdaus. 4 orang yang menghampiri ana di depan bangunan yang sangat indah itu. Dialah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Lalu keluar lagi ada 3 orang, wahai saudaraku. Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, "Hayatun, hayatun, hayatun." Artinya orang yang hidup di dalam kematian. Orang yang sudah pernah mati, namun masih berada di alam kehidupan. Lalu kakek yang menarik anak itu berkata, "Sunan hayat, sunan hayat." Itu pengalaman yang mungkin tiap orang tentunya punya pengalaman yang berbeda, wahai saudaraku. Lalu ana bertanya ke kakek itu yang menarik ana ke tempat itu. Ana bertanya, "Kakek sebenarnya siapa?" Beliau cuma tersenyum. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata, "Abul Abbas Ahmad Bayak bin Malhom." Beliau adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Saudaraku, tatkala anak kebingungan, anak bersujud di tanah. Karena anak merasa bahwa itu bukan alam anak. Ternyata anak sudah berada di air lagi. Anak hanya mendengar suara azan. Anak diazanin dari telinga kanan. Dan anak mendengar suara iqamat dari telinga kiri. Katanya anak sudah beberapa saat tidak ada nafasnya. Itu adalah mati suri, wahai saudaraku. Itulah pengalaman spiritual anak. Waktu anak menjalani dan melewati makom fana atau fanafilah. Di dalam ilmunya namanya fanafilah.
Tentunya tiap orang dalam mengalami dunia alam kemakrifatan untuk menuju Zatullah mempunyai pengalaman yang berbeda. Tiap orang pasti berbeda. Dan para leluhur dan para malaikat dan kegoiban, jika dia ditakdirkan untuk memasuki alam ma'rifatullah, pasti akan membimbingnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bimbingan lewat perantara siapa? Wallahu a'lam bishawab. Karena seseorang pasti mempunyai pengalaman yang berbeda. Semoga ada manfaatnya buat saudaraku dimanapun antum berada. Rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.